Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai saja ya. Ini materi kita yang memang kita akan bicara tentang yang namanya inventory management. Inventory management atau manajemen bersedia ini bagaimana kita memanage manajemen itu pada tahapan yang efisien dan ekonomis. Oke, apa dulu persediaan itu? Persediaan adalah apa namanya elemen utama dalam modal kerja yang memang selalu berputar terus menerus. Jadi memang dia memiliki apa namanya sebuah kinerja dengan perputaran tersebut, maka akan seimbang dengan keuntungan sebuah perusahaan, ya. Jadi jumlah persediaan yang terlalu kecil memang akan menyebabkan kekurangan material, ya. Tapi kalau jumlah yang terlalu besar juga kurang baik, ya. Akan memperbesar beban bunga. Jadi memang tidak ada pemanfaatan dari sebuah dana yang tersimpan dalam persediaan. Oke. Maka itu butuh sebuah manajemen agar tidak terjadi namanya penurunan kualitas, keusahaan dan penyimpanan persediaan. Oke, sampai di sini dulu. Kemudian adanya pentingnya kebijakan. Ketika kebijakan persediaan, apa yang menarik dari sebuah kebijakan persediaan? Ternyata memang dengan kebijakan persediaan yang baik, itu akan menjamin kelancaran dalam proses produksi. Bahan baku yang terjamin, bahan penolong yang tersedia, gitu ya. Kemudian ketersediaan dana, perputaran yang baik, persediaan dalam menghasilkan kembali kas, ya, itu akan menjamin kesinambungan sebuah perusahaan. Oke. Kemudian pencapaian pembelian optimal itu penting sekali. Pembelian kita, misalnya pembelian bahan baku yang optimal, bagaimana ya? Ada faktor-faktor sih yang mempengaruhi dalam kita menentukan besarnya persediaan. Pertama, lead time atau kita masa waktu yang dibutuhkan, Jadi misalnya masa penyimpanan dan masa berapa lama dibutuhkan, gitu ya. Pada saatnya antara disimpan dengan dibutuhkan itu waktunya efisien, gitu. Lalu ada frekuensi penggunaan bahan selama satu periode, kayak kita ketika modal kerja. Jadi berapa kali sih kebutuhan bahan selama suatu periode. Kemudian jumlah dana yang tersedia, bagaimana persediaan dana kita dalam menyimpan dana yang tersimpan dalam persediaan. Lalu yang terakhir itu daya tahan bahan. Penting sekali melihat seberapa besar atau seberapa lama, ya, daya tahan bahan yang kita simpan itu. Jangan-jangan ya memang usang, gitu ya. Kalau persediaan seperti industri persediaan kimia, namanya chemical inventory. Kalau di PT Putri namanya persediaan bahan kimia, ya, itu mengalami aus, makanya mengalami aus dan penguapan karena memang kebanyakan cair berbentuk. Sehingga kalau di PT Pusri itu penyimpanan dan orang yang melakukan pemeliharaan terhadap persediaan itu adalah orang khusus dan gudang khusus. Maka dikenal dengan chemical gudang, ya, gudang bahan kimia. Ada namanya chemical warehouse. Jadi ada penempatan. Di PT Pusri seperti PT Pusri, PT Pertamina itu memiliki banyak sekali jenis persediaan. Dari mulai persediaan bahan baku sampai ke penolong, utilitas, kemudian persediaan barang jadi, kemudian persediaan suku cadang, spare part itu banyak sekali. Hampir jutaan ya. Kalau spare part itu hampir 1 juta itu spare part. Karena memang menyelenggarakan beberapa pabrik. Untuk alat instrumentasi aja itu bisa seratusan, ya, bisa 1000-an jenis
jenis apa namanya part of dari sebuah instrumen, ya. Sebenarnya kayak kalau kata ngomong control room itu memiliki instrumen, chip di sana gitu, sudah ada persediaannya, ya. Nah itu kalau dipikir-pikir ya memang banyak sekali. Untuk piping saja, perpipaan saja itu berapa jenis? Dalam ukuran saja itu berapa jenis? Belum diukur dalam parameter bahan, jenis bahan. Misalnya ada yang stainless steel misalnya, ya. Ada yang baja gitu ya, ada yang besi biasa gitu. Itu banyak sekali. Ya, ada jenis-jenis persediaan suku cadang itu dari mulai chemical, ya, persediaan bahan kimia sampai consumable. Jadi banyak sekali barang-barang yang harus diolah dalam sebuah inventory system, ya. Oke, kita di sini tidak melihat kepada manajemen inventory sistemnya atau MIS, ya, manajemen inventory, tapi kita bagaimana menjadi seorang manajer untuk menilai bagaimana menentukan optimalisasi sebuah persediaan. Oke. Nah, itu kan ada faktor sekali yang kita bilang tadi. Ada lead time itu, dari mulai pemesanan sampai kalau terhambat misalnya. Pemesanan juga kalau terhambat kan bisa membahayakan proses produksi. Terhambatnya proses produksi. Itu kalau nanti kalian ada, kita sama berdoa ada yang kerja di Pusri, ini akan melihat kenyataan benar gitu ya. Ya Pak, dengan praktisi lebih kurang ya 20 tahun lebih, ya mengerti sekali bagaimana pentingnya sebuah kebijakan persediaan. Ada lagi namanya kebijakan elektrikal. Misalnya berapa kebijakan elektrikal? Persediaan elektrikal itu banyak juga, dari kabel, lampu sampai ya apa power dan sebagainya. Untuk spare part sebuah power, ya. Jadi ada persediaan mechanical, namanya, ada persediaan piping, ada persediaan electrical di pabrik, ada juga persediaan apa namanya bahan baku penolong, utilitas dan sebagainya. Ya, itu memang, dan jumlah akunnya itu bisa kalau itu bisa 1 jutaan. Jadi kalau sebuah sistem tidak memiliki sebuah perusahaan tidak memiliki sebuah inventory system, mereka bakal bikin mereka pusing sendiri, ya. Belum gudang, penyiapan gudang dan sebagainya. Ya, ada gudang barang jadi, gitu ya. Ada gudang bahan mentahnya, ya, bahan mentahnya misalnya dia punya kontainer yang berisi amonia untuk membuatkan pupuk, itu banyak, itu gudang juga. Tentunya macam-macam gudang, ya. Oke. Berikutnya Pak, coba lagi kita kaji lagi. Ini ada namanya oke, ini. Nah, ini namanya pendekatan yang menggunakan economical order quantity, EOQ. Ya, ini sangat sering dibicarakan, sangat perlu sekali seperti rekan-rekan semua, kalian semua itu memahami ini, ya. Oke. Jadi kalau jadi agar yang masih speakernya belum dimatikan. Apa sih EOQ? EOQ adalah analisis, buat tool alat analisis, ya, yang akan mengantarkan kita kepada jumlah bahan yang dapat dibeli dengan biaya persediaan yang minimal. Jadi persediaan kan punya biaya penyimpanan, atau ada carrying cost-nya, ada biaya pemesannya, ordering cost-nya, ya. Jadi tetap menjadi sebuah biaya yang menjadi optimal. Jadi pada posisi yang sangat seimbang sekali, ya. Ada 2 jenis biaya dalam persediaan yang memang langsung terlibat dalam EOQ ini, ya. Pertama biaya pemesanan. Ordering cost, berapa lama sih jadi lebih time, kata orang. Dia akan terkait juga dengan BT-nya. Nah, itu biaya pemesanan, ya. Ya, itu kan banyak sekali yang misalnya ada biaya angkut dan sebagainya, yang
termasuk dalam golongan biaya pemesanan. Lalu biaya simpan, nah biaya gudang itu, carrying cost-nya itu. Nah, itu akan membuat FP ini menjadi atur yang baik dalam mensinkronasi dua jenis biaya tadi, ya. Ini sebenarnya secara makro saja ya, secara besar itu ada dua, tapi kalau secara akun nanti turunan dari pemesanan itu banyak, biaya penyimpanan itu banyak. Oke. Biaya pemesanan atau biaya pesan. Pemesanan adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang. Artinya dalam suatu proses suatu barang, maka ini menjadi sebuah folder bagi biaya-biaya yang lain, biaya yang termasuk dalam biaya pemesanan. Misalnya saja, biaya selama proses pemesanan. Oke. Selama proses pemesanan itu ada biayanya tuh. Kemudian biaya pengiriman permintaan itu juga. Lalu ada biaya penerimaan barang ya, pengiriman misalnya ya angkut dan sebagainya. Penerimaan barang itu penerimaan bahan bisa melibatkan buruh yang mengangkut itu ya. Biaya penempatan bahan dalam gudang paling tidak yang minimal adalah misalnya forklift, operator forklift itu juga terlibat dalam biaya penempatan bahan dalam gudang. Lalu biaya proses pembayaran. Akan juga ada proses pembayaran di situ terhadap itu juga terlibat dalam biaya pemesanan. Ya. Lalu apa biaya penyimpanan? Ternyata biaya penyimpanan merupakan sebuah folder yang berisikan juga biaya yang lain. Ya. Oke. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka proses penyimpanan suatu barang yang dibeli. Ya, biasanya biaya simpan itu yang jelas sekali adalah biaya sewa. Itu sewa gudang. Kalau memang perusahaan tidak memiliki sewa, kalau dia memiliki gedung, gudang, ya, maka paling tidak itu adalah biaya penyusutannya. Oke, biaya pemeliharaan bahan di gudang, karena barang di gudang itu semula lumayan membutuhkan pemeliharaan. Misalnya ada kalau alat-alat instrumentasi, dia kalau AC-nya itu suhu AC, temperatur AC itu sudah terukur. Sehingga AC juga itu harus dihitung, pemakaian AC dan sebagainya. Chemical juga biaya gudangnya harus terukur ya. Biaya pemeliharaan barang-barang chemical bang tiga juga lumayan banyak ya pemeliharaannya. Lalu biaya modal diperlukan untuk investasi barang ya. Tentunya ini ada modal yang kita keluarkan untuk investasi barang. Lalu asuransi gudang gitu ya. Ya, kalau hasil kebakaran itu ada, ya, itu namanya asuransi gedung, gitu ya. Lalu keusangan barang juga mengalami keusangan dan kita loan, kita cadangkan terhadap keusangan barang. Oke, jadi biaya pesan dan biaya pemesanan, biaya simpan ini adalah sekumpulan biaya-biaya yang terlibat misalnya dalam biaya pemesanan. Atau yang terlibat dalam biaya penyimpanan, ya. Itu yang bisa Pak ini ya jelaskan sedikit ya. Lalu bagaimana sih dengan menentukan besarnya EOQ, Economic Order Quantity, EOQ ya. Ini akalnya sebenarnya mestinya di sini ya, akalnya di sini. Ini sama aja nih, 2 kali U akar dari 2 kali U kali biaya dikali U ya ordernya ya, gitu ya. 2 dikali Q, sorry, maaf, 2 dikali Q dikali OC, ordering cost pemesanan, dibagi C, carrying cost. Sehingga bisa menggunakan seperti ini ya. Ini banyak digunakan ya. Jadi akar dari 2 dikali kuantitinya, dikalikan lagi biaya pemesanan, dibagi harga. Karena C ini, ya, yang namanya carrying cost ini adalah harga dikali carrying cost. Ya, biaya pemeliharaan dari, jadi price-nya itu, harga beli per unit ini. Sehingga akan membuat itu menjadi terukur. Ya, jadi terukur besarnya biaya dari carrying cost-nya ya, dalam unit. Karena kan dihitung dalam unit, maka dia harus dikalikan price. Tapi kalau dia sudah termasuk dalam price, langsung aja dibagi dengan C. Oke.
yang menariknya itu bisa kita lihat dengan contoh nanti ya. Nah, ini adalah rumus, ini formula bagi EOQ dan ini rumus biaya yang apa? Yang terkait biaya pemesanan ya. Q itu quantity misalnya, kemudian Q1 itu pada saat Q berapa gitu, frekuensi berapa dikali ordering cost. Q actionnya Q1 itu order berapa gitu ya pemesanan. Bisa juga dia simpan gitu. Jadi Q2-nya misalnya dibagi 2 kali C atau CC kali C. Mudah CC kali C saja. Carrying cost dikali C ya. Oke. Jadi biaya persediaan adalah biaya pemesanan ditambah biaya simpan, jadilah yang dinamakan biaya persediaan. Oke. Ada baiknya kita coba lihat di ini satu lagi, di order point atau titik balik, titik pemesanan kembali ya. Saat harus diadakan pesanan lagi sehingga penerimaan barang dipesan tepat pada waktu persediaan. Safety stock itu buffer stock ya. Jadi jangan sampai juga ini mestinya ada ini, jangan sampai dengan 0. Ini tidak sama dengan 0 maksudnya ya. Jangan sampai 0. Di order point pada saat itu kita mulai memesan kembali sehingga safety stock-nya itu tidak sampai dengan 0 ya. Faktor yang menentukan di order point ada lead time. Kemudian safety stock. Stok yang paling aman itu misalnya 5. Oke. 4, 3 misalnya dalam sebuah persediaan atau terukur 10 kg gitu ya. Oke, itu sebenarnya adalah persediaan yang paling aman, safety stock. Jadi jangan sampai benar dia benar menjadi 0, menjadi kosong, itu tidak safety. Oke, lead time adalah waktu yang dibutuhkan. Jadi order point adalah titik pemesanan kembali. Namanya titik pemesanan kembali adalah kebutuhan safety stock. Karena safety stock kita itu atau buffer stock kita itu sering juga disebut dengan buffer stock. Misalnya 10, nah ditambah kebutuhan lead time. Berapa lama waktunya? Maka itu adalah titik pemesanan kembali. Ya, masa atau ya kopi ini ada rumusnya masa lead time ditambah safety stock. Oke, kayaknya memang belum tergambar kalau tidak kita melihat ke dalam contoh aplikasinya, penerapannya bagaimana. Oke ya, ini Pak akan sampaikan bagaimana penerapannya. Oke, contoh 1. Oke, misalkan saja CP Mentari, ini sebuah CP Mentari membutuhkan bahan baku. Dia membutuhkan bahan bakunya 10 kg per tahun untuk produksi mereka ya gitu ya, kira begitu. Atau tuh produksi apa nggak dijelaskan di sini. Yang penting dia tahu 10.000 kg per tahun. Lalu kalau dia pemesanan per sekali pesan itu 400.000. Jadi ada item-itemnya yang sudah diukur ternyata 400.000 per kali pesan. Oke, dia pemeliharaan sebesar 20% dari harga beli. Oke, pemeliharaan tadi bisa diukur dengan persentase, boleh dicontoh soal ini diukur sebagai persentase ya ini kan. Misalkan seperti ini. Kemudian harga beli bahan baku adalah 10.000 per kilogram. Lalu ditanya berapa besar pemesanan yang ekonomis, EOQ, Economic Order Quantity, dan membuktikan cara terbalik. Ya, EOQ ini kenapa saja? Ya, terus di ini apa? Ini cara rumusnya sudah dapat kita masukkan saja rumusnya karena memang nilai-nilainya sudah kita ketahui. I-nya adalah 10.000 kilogram per tahun ya. Kemudian ordering cost ya itu biaya pemesanannya adalah 400.000 per kali pesan. Kemudian carrying cost atau biaya pemeliharaannya ya 20%. Ya gitu ya, carrying cost. Harganya itu 10.000 per kilogram untuk bahan baku tadi ya. Maka cara yang paling sederhana masukkan saja rumusnya.
Ya, rumusnya tadi adalah ini. Nah, ya, rumusnya lagi 2 dikali quantity, 2 dikali 10.000 dikali apalagi dikali dengan ordering cost, ya. Ini ordering cost 400.000 per kali pesan, ya, dikali harga dikali 20%, ya, 20% dari harga beli. Oke, maksudnya seperti itu, ya. Ya, pemberayaannya adalah 20% dari harga beli. Carrying cost-nya. Kalau harga belinya itu 100.000, ya 20% dari 100.000. Ya, kalau 20.000, 20% dari 20. Setelah itu, ini paling baik kalau kalian mengerjakan pakai scientific calculator, lebih cepat. Tinggal masukin aja angka-angkanya, ya. Pakai akar itu kan lebih enak pakai scientific calculator. Ini dapatnya 8 ya, 8 juta, ya, 8 miliar bisa dibagi dengan 2.000. Ya, dapatnya 4, kita butuhkan itu 4 juta akar 4 juta kilogram. Oke, kita akan mencari akar. Akar dari 4 juta kilogram adalah 2.000 kilogram. Ini jumlah pemesanan yang ekonomis pada setiap kita kali pesan. Aman kita. Kalau kita memesannya itu per 2.000 kilogram, nah itu yang menarik. Oke. Membuat orang seakan-akan dengan LP ini tanpa kita menghitung yang rumit, kita tahu nih kalau paling aman sih mesin itu paling ekonomis di 2.000 kilogram. Kita sudah mempertimbangkan biaya pemesanan, kita telah mempertimbangkan biaya pemeliharaan, ya, termasuk terkait dalam ini harga beli bahan baku. Namun ini bersifat flu, artinya akan disesuaikan dengan kondisi dari waktu yang disediakan. Dalam waktu itu ada perubahan dari harga, maka ini akan berubah. Oke, ini kan bersifat flu itu artinya berputar ya. Jadi tidak boleh suatu ketika tidak boleh terus menerus. Ketika dalam satu arus aja, ketika arus pemesanan itu berubah, harga beli yang berubah, harga beli bahan baku, maka ini akan dihitung kembali, ya. Jadi jumlah pemesanan ekonomis adalah 2.000 kg untuk soal aplikasi seperti ini, ya. Lalu apa yang diminta? Buktikan. Nah, pembuktian ini yang memang akan membuat kalian akan berpikir lagi, ya. Tidak hanya sekedar menghitung LP menggunakan rumus. Jadi ada membuktikan bahwa kita bisa menghitung LP dengan cara manual tanpa rumus. Apakah terbukti dengan biasanya menggunakan pendekatan tabel, ya, pendekatan tabel. Seperti itu. Pembuktian itu seperti itu, pendekatan tabel atau pendekatan kurva, ya itu hubungan ekonomis yang terjadi seperti itu, ya. Ini pembuktian dengan tabel. Oke, ini dengan tabel, ya. Oke. Ada item yang perlu kita pertimbangkan. Satu adalah kuantitas pemesanan, ya. Nah, yang Pak bilang tadi Q1 atau Q action ini adalah Q dibagi F, frekuensi pemesan. Nah, jadi kuantitas pemesanan itu adalah, ya, jumlah kebutuhan dengan dibagi frekuensi pemesanan. Oke. Oke, kemudian total biaya pemesanan itu adalah ordering cost, itu adalah frekuensi dikali ordering cost. Total biaya pemesanan per tahun, ya. Kemudian total biaya pemeliharaan atau carrying cost, ya, Q1 tadi, ya, atau kuantitas pemesanan dibagi 2 dikalikan P dikali sisi carrying cost. Itu ya, untuk kita membuktikannya ini yang kita tuju, maksudnya sisi satu, sisi kedua, iya itu sisi satu, sisi kedua, ya, itu frekuensi, ya. Jadi schedule-nya, atau kita bilang schedule-nya seperti itu. Nanti kita dapat total biaya keseluruhan. Total cost adalah OC, ya, OCG itu yang dituju, misalnya ditambah sisi G-nya, ya. Ini itu. Coba kita lihat aja ini. Ketika F-nya 1 ini, ketika F-nya 1, ya, maksudnya ini adalah ketika F-nya 1. Nah, ini ketika F-nya 1, maka
gampang ya, 10.000 kita hitung dulu di satunya ya, karena frekuensinya sah 10.000 dibagi 1 sama dengan 10.000. Lalu kita hitung juga OSI-nya, OSI yang ditargetkan, OSI ya, 1 dikali, karena F ini kan frekuensinya, F dikali OSI 400.000 ya. Kemudian kita hitung juga itu total biaya pemesanan, kemudian itu juga biaya pemeliharaannya. Ya benar pakai rumus itu ya, di satunya ya dibagi 2, nah, itu 10.000 tadi. Ini 10.000 ini 10.000 dibagi 2 dikalikan 10.000 dikali 20%, seperti soal tadi. Ya, sehingga dapatlah 10.000, 10 juta. Itu jika F2 ya. Jika pada schedule kedua, frekuensi itu schedule kedua ya. Atau yang bila kita bilang pada frekuensi pemesanan yang kedua. Frekuensi pemesanan yang kedua. Tadi frekuensi pertama. Ya sama aja seperti itu, sama-sama masukkan saja rumus-rumusnya ya. Di satunya misalnya tetap 10.000 dibagi 2 jadi 5.000 ya, karena F-nya adalah 2. Oke, frekuensinya begitu juga OSI itu juga karena ada 2 di sini maka berubah ya, 2 F kan nih, F dikali OSI. Begitu juga di sisi ya, menjadikan angka 5.000 nih, 5.000 Q1 dibagi 2 tetap pakai pi dikali sisi, sama ini tinggal 5.000. Kalian bisa lakukan hal yang sama kepada F3, F4 ya. F5 sudah Pak contohkan ini ya, begitu ya. Kemudian F6 juga Pak contohkan. Jadi sama saja prinsipnya ketika itu pada F keberapa, pada frekuensi pemesanan yang keberapa. Begitu juga pada jika F6 ya. Oke. Karena F6 ini 10.000 dibagi 6 karena frekuensi pemesanan pada saat yang ke-6. Oke. Nah, setelah itu dibuat, setelah sudah dapat semuanya baru dibikin tabelnya, schedule-nya. Nah, ini pembuktian EOQ-nya. Ternyata sama rumus EOQ dengan pembuktian. Apa yang kita dapat di EOQ itu pada saat 2000, Q-nya 2000 kg. Kita pesan di jumlah kebutuhan yang kita pesan itu adalah pada pemesanan kelima 2000 yang paling optimal. Oke, gitu ya. Jadi dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa pemesanan itu ketika pemesanan yang kelima baru kita lakukan pakai EOQ. Itu ya. Pembuktian membuktikan bahwa dari 1 sampai pemesanan pertama, kedua, dan 3, keempat belum sesuai dengan EOQ. Namun ketika pemesanan kelima maka akan sama itu pada pemesanan yang optimal bagi pemesanan kuantitas bahan baku. Oke, ini kita masukin saja ya. Jadi ini nanti kalian kerjakan pada contoh pada F ke-4 ya, ke-7, ke-8, ke-9 sehingga mendapatkan tabel seperti ini. Jadi pemesanan ekonomis itu sebenarnya pada frekuensi yang kelima, jumlah pemesanan pada 2000 kg. Sehingga inilah pemesanan yang paling pada frekuensi yang kelima. Nih ya. Ini membuktikan bahwa rumus EOQ tadi memang membuktikan terjadinya optimalisasi pada OSI dan CP. Ya. Itu ya. Nih, OSI-nya pada contoh berikut. Contoh berikutnya ini gampang, melibatkan di order point. Apa ya di order point? Titik pemesanan kembali ya. Oke. Ya. Nah, ini ada sebuah contoh yang diambil dari modul juga. Silakan saja cari modulnya mungkin di file-file teman yang lama ya. Kalau kemarin kalau pakai modul malah nggak ngerti, tapi kalau pakai presentasi ngerti maksud saya. Karena dijelaskan pakai Zoom ya mungkin. Kalau kemarin kalau ngebaca aja kayaknya kurang pas ya.
CP Kunci Mas dalam setahun membutuhkan bahan baku sebanyak 40 ton. Ya, contohnya seperti ini. Biaya pemesanan sekali pesan. Oke, biaya pemesan ketika kita memesan pada sekali pesan itu 500.000. Biaya pemeliharaan 400.000 per ton. Ya, per unit kan, kalau pemeliharaan itu buat per unit. Berapa pemeliharaan pada pemesanan bahan baku? Ya, 400.000 untuk 1 tonnya. Kira-kira begitu. Ya, bahan baku yang harus dipesan terlebih dahulu adalah 2 minggu sebelumnya. Lead time ada di sana. Ya, bahan baku. Kalau kita mau beli bahan baku tadi, maksudnya kita harus pesan itu 2 minggu sebelumnya. Karena ada terkait dengan lead time. Ada biaya kurir di sana, ada biaya pengepakan, sehingga delivery time-nya itu membutuhkan waktu 2 minggu. 1 tahun dianggap 50 minggu karena memang ada hari liburnya mungkin ya. Kemudian ada safety stock. Stok yang paling minimal harus ada itu 0,4 ton untuk bahan baku. Sehingga bahan baku itu terjaga kontinuitasnya dengan safety stok tadi. Oke. Lalu yang ditanya tentukan layout, lalu biaya persediaan pada saat LOP dan reorder point. Ya, jadi kita menentukan biaya persediaan, menentukan EOP-nya, menentukan ekonomi order quantity-nya, ekonomi order quantity-nya, ya, yang efisiennya bagaimana. Kemudian biaya persediaannya, PC dan OC-nya, kan jumlahnya 2.000. Biaya pemesanan dan penyerahan berapa biaya persediaan. Dan reorder point. Jadi, saat kapan sih yang paling baik kita pesan stok yang berapa, ketika stok itu berapa di gudang, nah itu kita harus pesan. Jangan sampai dia mengganggu safety stock. Oke, saya kira mengerti ya maksudnya. Lalu kita masukkan saja rumusnya 2 dikali 40 ton karena Q ya, kemudian dikali 500.000, 500.000 adalah biaya pemesanan, OC-nya, order cost, kemudian dibagi 400.000 karena sudah ada biaya pemeliharaannya langsung ya, per unitnya langsung dibuat ya, langsung saja kalau ada per unit. Jadi lalu akarnya dicari akarnya, sehingga akarnya itu 40 juta dibagi 400 adalah akar dari 100 ton, sehingga jumlah pemesanan ekonomis adalah 10 ton. Oke ya. Jadi kalau kita mau pesan itu, yang ekonomis itu berada dalam boundary batasan 10 ton. Oke. Lalu biaya persediaan, tentukanlah biaya persediaan. Yang pertama adalah biaya pemesanan, kemudian biaya penyimpanan. Tinggal masukkan saja rumusnya, sehingga 40 dibagi 10 kali 500.000 menjadi 2 juta. Oke. Kemudian biaya simpan 10 dibagi 2 ya. Itu menjadi 2 juta dikali 400 juga 2 juta. Jadi dia persediaan pada saat LQ ini nih, jadi pada saat 10 ton ini biaya persediaannya adalah yang sangat minim juga, 4 juta. Jadi pemesanan yang optimal mengakibatkan terjadinya optimisasi atau minimize terhadap biaya persediaan. Oke, lalu kondisi yang bagaimana sih yang paling minim ketika kita melakukan reorder point? Kondisi yang mana yang memang kita harus benar-benar harus cepat memesannya. Ya bisa saja kan kita mengambil dari jumlah yang sebenarnya yang paling baik itu misalnya di atas 0,4 ton mestinya ya. Soalnya satu stok kita bisa 10 ton, 15 ton. Stok kita itu bisa 10 ton atau 15 ton misalnya. Ternyata karena ada pemesanan mengharuskan kita menggunakan ya bahan baku tadi ya, sehingga mau tidak mau kita itu harus memesan kembali pada saat
bahan baku itu berjumlah 2 ton. Caranya adalah pakai rumus reorder point. Ini rumus reorder point ini tadi. Ini masa lead time ditambah safety stock. Oke, masa lead time-nya berapa kita membutuhkan waktu dalam memesan? Membutuhkan waktu 2 minggu. Yang diambil adalah 1 minggu dalam 50, 1 tahun itu dianggap 50 minggu. 2/50 ya. Kemudian dikali 40 ton. Ya, ini 40 ton ya. Apa maksudnya Pak Bu? Untuk menentukan masa lead time ya. Lalu ditambah 0,4 ton. Jadi rumus lead time itu adalah, kalau kita lihat di sini, kalau kalian ingin menghitung bagaimana menghitung lead time adalah kita lihat berapa lama pesanan itu membuat kita menunggu pesanan itu sampai, sehingga waktu kita pakai satuan apa? Kalau satuan minggu ya boleh 1 minggu. Kalau 2 minggu itu satuannya hari, 1 tahun itu kita anggap 360 hari, maka 2 minggu itu kita hitung dalam 14 hari. 14 hari dibagi 360, bisa jadi seperti itu. Ya. Kemudian kita kalikan kebutuhan bahan baku itu dalam periode itu, dalam setahun misalnya. Ya. Jadi dalam hal ini digunakan satuan minggu untuk dalam 1 tahun. Jadi 2/50 dikali, ini adalah 2 minggu. Ya. Kemudian ini ada 50 minggu dalam 1 tahun. Ini adalah jumlah pemesanan dalam 1 tahun, jumlah kebutuhan dalam 1 tahun terhadap bahan baku ya. Kemudian kita tambah safety stock. Sehingga kita akan menjaga bahwa safety stock itu menjadi titik yang paling kritis untuk kita melakukan reorder point. Jadi tidak akan terganggu safety stocknya nantinya. Oke, sehingga kalau kita lihat, kita diharuskan dengan reorder point ini memesan bahan baku itu minimal ketika jumlah persediaan bahan baku itu berada pada angka atau jumlah 2 ton. Itu reorder point. Oke? Perkiraan ini ya. Nah, saya rasa ini gampang ya. Salah kalian ya. Saya yakin lah, Pak yakin itu. Saya kira ini saja bisa Pak sampaikan ya. Selamat nanti bisa mengerjakan latihan-latihannya di tugas-tugasnya, dan itu membuat kita semakin mahir dalam manajemen keuangan. Pak akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.